semoga baik-baik aja ya. Tidak terasa sekarang kita udah ada di penghujung akhir tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Hardiansyah. Saya akan membantu acara ini bersama tamu yang sangat spesial dan sangat menginspirasi. Dan pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ibu Ine Roswianita. Halo Ibu Ine, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Fahmi. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ibu. Ngomong-ngomong, Ibu sedang ada kesibukan apa Ibu? Kalau berbicara sibuk ya setiap hari saya sibuk. Karena perempuan itu harus sibuk dan sibuknya harus bermanfaat buat banyak orang. Ibu Ine, saya tahu dari internet kalau Ibu Ine ini ketua dari DPC IWAPI Kabupaten Bogor ya? Ya. Selama Ibu menjabat sebagai ketua, apa sih sejarah yang paling tercatat bagi Ibu? Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya sedikit memberikan penjelasan apa itu IWAPI. Barangkali teman-teman mahasiswa di sini belum tahu. IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha. Ya. Pengusahanya di sini berbagai macam, dari mulai konstruksi, travel, IO, WO, hampir semua. Termasuk mengelola UMKM. Memang hampir 80% itu adalah UMKM. Di Kabupaten Bogor ini sangat potensial. Selama saya menjabat sebagai Ketua IWAPI dan di akhir masa jabatan saya, tapi insya Allah saya juga menginginkan untuk maju kembali menjadi Ketua IWAPI Kabupaten Bogor. Itu mungkin sangat menginspirasi buat saya. Kenapa? Karena IWAPI ini sangat beragam. Di mana sangat terkesan terhadap saya adalah karena saya membinanya, karena IWAPI itu adalah wadah para perempuan pengusaha. Jadi saya ini sangat-sangat berkesan bagaimana perempuan itu bisa mandiri, bisa kuat, bisa juga memberikan inspirasi dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi saling mendorong, saling menguatkan, itulah perempuan. Harus mandiri gitu Ya. ya? Baik Ibu, Ya. saya akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Sekarang kan kita hidup di era digital ya Bu. Kalau dilihat dari digitalisasi, sangat diharapkan bisa membantu membangkitkan para pengusaha, Ya. terutama perempuan di masa pandemi ini. Ya. Lalu bagaimana dengan IWAPI Kabupaten Bogor yang Ibu pimpin sekarang? Pertanyaan yang bagus Mas Fahmi. Mungkin kalau IWAPI Kabupaten Bogor itu salah satu organisasi yang sampai saat ini sangat mandiri. Berbicara di digitalisasi, memang ini di saat kondisi seperti ini kami tetap berjuang, kami tetap berkegiatan dan ini manfaat. Saya sudah melakukan kegiatan ini di awal kepemimpinan saya di tahun 2017. Itu kita sudah melakukan tentang pemasaran, digitalisasi pemasaran. Jadi marketing itu bagaimana teman-teman itu sekarang teman-teman mempunyai produk. Bagaimana produk ini bisa berjalan dan bisa Tetap terpasarkan gitu. terpasarkan kepada masyarakat, tersampaikan. Nah, di sini dalam kondisi saat ini kami tidak diam, kami tetap memberikan penguatan kepada teman-teman. Pada saat itu mungkin merasa bahwa belum tahu apa sih, kenapa sih harus begini, tapi ternyata sekarang bermanfaat. Nah mungkin nanti di awal tahun yang akan datang juga, mungkin tahun depan di bulan Januari, kita juga akan mengadakan tentang digital marketing. Itu mungkin salah satu pelatihan, karena itu adalah tugas kami, DPC, membina para perempuan, bagaimana kita mengadvokasi, bagaimana kita memfasilitasi untuk hal-hal dalam memediasi, memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman UMKM IWAPI Kabupaten Bogor.
Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya. Menurut Ibu, apa peluang di balik tantangan saat ini agar pengusaha bisa keluar dari krisis ekonomi yang sedang terjadi sekarang? Ya. Peluang, tantangan itu adalah peluang sebetulnya. Jadi peluang ini yang kita tuh harus pintar memilah ya. Jadi memilih dan memilah. Tidak semua orang mempunyai sikap yang saat ini yang bisa digali. Bagaimana di WAPI kami hadir dan memberikan perempuan-perempuan itu bisa berinovasi. Sehingga dalam kondisi apapun juga mereka kuat, mereka siap untuk melakukan hal apapun. Sehingga kalau berbicara karena saya diawalinya sudah memberikan pelatihan terhadap mereka, pada saat ini pun mereka jadi kegiatan ini siap. Pada saat kejadian ini siap. Berbicara tentang peluang itu kan tidak harus, sekarang banyak orang yang di awal pandemi ini sungguh-sungguh sangat terpuruk ya. Kita tidak bisa berkegiatan, kita terbatas dengan PPKM dan lain sebagainya. Sehingga kan untuk pemasaran sekalipun juga tertutup peluang. Tapi bagaimana peluang itu bisa memberikan keuntungan buat mereka. Nah, antara lain justru dengan peluang itu inovasinya itu berjalan, teman-teman itu banyak berkreasi. Dari mulai yang biasa kita lakukan mungkin kegiatan untuk yang basar biasa dilakukan, sekarang bisa basar melalui online. Sekarang kegiatan-kegiatan juga melalui Zoom meeting. Nah, itu di situ juga salah satu untuk menawarkan barang-barang. Biasanya yang kita lakukan UMKM memproduksi ini dalam kondisi begini kan mereka juga beralih fungsi, beralih produk. Dari mulai kan sekarang bisa membuat masker ya dari kain. Sebenarnya kan kita tidak ada masker itu tidak disarankan untuk memakai masker medis ya, jadi harus kain semuanya. Itu salah satu mungkin yang yang digagasi oleh teman-teman IWAPI gitu, teman-teman UMKM IWAPI. Jadi konektor untuk jadi berbagai macam. Jadi tidak hilang kesempatan. Jadi selalu memberikan inovasi yang baik, dan saya juga merasa bahwa sebagai ketua sangat mengapresiasi dan sangat memberikan apresiasi buat teman-teman IWAPI gitu. Itu barangkali ya. Oke Ibu, terima kasih. Tapi ini Bu, kalau dilihat dari kesibukan Ibu sendiri, sepertinya nonstop ya. Bagaimana Ibu bisa menjaga pola pikir agar tetap positif dan kuat di tengah aktivitas yang sangat padat ini Bu? Terima kasih Mas Fahmi. Kita harus punya pemikiran yang positif. Apapun yang datang kepada kita, siapapun yang bisa memberikan kesempatan kepada kita, harus kita mempunyai pemikiran yang positif. Saya membaginya tentunya dengan konsentrasi ya. Kalau segala pun kita tanpa konsentrasi kan ini tidak akan terjadi. Kegiatan yang saya lakukan hampir setiap hari. Dalam kondisi pandemi pun saya tetap berkegiatan dan saya tidak berhenti. Bagaimana? Tapi tentunya kita juga dalam berkegiatan ini selalu menjaga tentang protokol kesehatan. Itu yang mungkin alhamdulillah sekarang ini sudah sedikit longgar. Tapi walaupun sedikit longgar pun tetap kita kembali kepada diri kita. Itu yang mungkin yang saya lakukan adalah komitmen, disiplin, dan bagaimana kita konsentrasi. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita harus berkomitmen dan berkonsentrasi. Kalau kita udah konsentrasi, otomatis kita akan berpikir positif ya Bu? Itu. Oh iya nih Bu, Ya. ngomong-ngomong walaupun pengusaha perempuan sudah sangat banyak, Ya. ada beberapa faktor yang menjadi penghambat nih Bu. Salah satunya akses, pemberdayaan literasi teknologi, dan bagaimana pendapat Ibu melihat peristiwa ini? Gini Mas Fahmi ya, memang itu di sebagian ibu ada yang terjadi seperti itu, karena tidak semua ibu-ibu juga mau belajar, ya, mau belajar tentang digitalisasi. Mereka maunya enak saja, mereka maunya juga sudah gampang saja, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita mau grab aja, kita tidak paham
pengen GrabFood, pengen apa. Tapi kalau kita dengan belajar, kita tuh bisa ternyata gitu. Bisa apapun yang kita lakukan. Saya sudah seusia begini juga saya masih bisa. Grab apapun bisa. Apa yang kita lakukan asal mau belajar. Saya pikir cuma mungkin kembali kepada komitmen. Kalau kita sebagai pengusaha itu kan tidak harus besar. Kita kan juga dari kecil dulu. Nah, itu juga kalau kita sudah belajar berkomitmen, insya Allah nantinya juga komitmen itu akan dibuktikan bahwa kita sebagai pengusaha. Saya pikir itulah mungkin yang harus selalu kita gali, selalu kita berikan penguatan terhadap teman-teman IWAPI, terutama karena kami memwadahinya para perempuan ya. Tidak semua perempuan itu juga berpikir gampang biar aja anak saya atau bagaimana, tapi tidak begitu ternyata. Jadi kita harus berpikiran manakala kita sendiri tidak bisa kita meminta tolong kepada siapapun. Harus mandiri gitu. Kalau saya selalu begitu berpikirannya. Saat ini kita masih bisa dibantu orang lain. Kalau kita sudah tidak ada yang bisa dibantu, kan kita yang harus berbuat. Jadi kembali lagi kepada komitmen. Kalau kita sebagai pengusaha, belajarlah berkomitmen yang baik. Belajarlah untuk pikiran yang positif. Itu tentunya nanti akan menghasilkan yang baik. Saya pikir itu. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu, bagaimana jika ada anggota masyarakat yang baru masuk dalam dunia bisnis dan menjadi anggota baru IWAPI yang baru saja memulai usaha di masa pandemi? Ya. Menurut Ibu, bisnis apa yang paling cocok saat ini? Kan ada tahapan di dalam masuk dalam organisasi pun masuk dalam salah satunya mungkin kalau masuk dalam keanggotaan IWAPI itu adalah persyaratan utama bahwa dia itu punya usaha. Perempuan yang punya usaha, bagaimana dia perempuan itu bisa mandiri ya. Tadi apa? Mohon maaf pertanyaannya. Usaha apa yang cocok di masa pandemi sekarang ini? Usahanya kita harus, saya pikir usaha apapun juga sangat akan berdampak kepada dirinya. Yang penting kita itu harus belajar melakukan peluang itu kan kita harus pintar ya. Jadi bagaimana yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa di masa pandemi ini kita harus kadang-kadang harus berinovasi. Oh ini apa nih yang kita dibutuhkan di masyarakat? Apa yang sedang kita sekarang lagi booming nih, kopi di mana-mana ya, mungkin untuk nongkrong gitu ya atau bagaimana. Nah itu juga persaingan itu juga sangat terus kan berkesinambungan. Tapi bagaimana perempuan ini dipacu oleh waktu, bagaimana perempuan itu di samping mungkin dia juga sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga ya, dituntut untuk menuntut keluarganya, untuk mengurus suaminya, tapi bagaimana dia berkomitmen. Itu mungkin kembali lagi kepada tadi bahwa perempuan itu, tapi rata-rata sih perempuan sih sangat berkomitmen sih kalau saya pikir. Itu barangkali. Komitmen gitu ya? Iya, komitmen lah kalau menurut saya sih itu. Baik pemirsa, kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi IWAPI Kabupaten Bogor yang terus mendorong agar pengusaha wanita selalu maju ke depan dan terus terdepan di berbagai sektor. Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dengan seluruh stakeholders termasuk para wanita pengusaha yang tangguh dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor. Sukses selalu untuk seluruh perempuan pengusaha di Kabupaten Bogor. Selamat Tahun Baru 2022. Saya Yasin, Bupati Bogor. Ibu Ine, kalau yang saya baca-baca dan sedikit saya tahu, banyak sekali sederet prestasi yang diraih oleh IWAPI Kabupaten Bogor, bahkan menjadi IWAPI teladan se-Jawa Barat. Apalagi mimpi Ibu kedepannya untuk organisasi ini? Saya tingkat nasional juga sudah dapat ya. Pada saat itu
karena IWAPI ini kan beragam, jadi tidak semua di dalam organisasi IWAPI ini tidak mengurus saja UMKM, ada juga di bidang pertanian, di bidang perdagangannya, di bidang sumber dayanya. Nah, salah satunya juga saya awal-awal saya menjabat sebagai ketua, saya sudah dianugerahi sebagai IWAPI teladan tingkat nasional. Pada saat itu kami kan IWAPI ini selalu bekerja sama dengan kementerian-kementerian, salah satunya adalah Kementerian Pertanian. Pada saat itu kita mendapat bibit cabai yang kita kembangkan di setiap DPC, karena IWAPI ini kan ada di 34 provinsi, di provinsi itu adalah kota dan kabupaten. Jadi kalau kemanapun, itulah mungkin hebatnya IWAPI, beda dengan organisasi yang lain. Kalau IWAPI ini dimanapun kita berada, saya pindah ke suatu tempat, kita bisa masuk lagi di IWAPI. Itulah mungkin jadi tidak perlu lagi saya harus mendaftar lagi, karena kita sudah IWAPI. Jadi dimanapun akan diterima. Itu mungkin salah satunya, karena IWAPI ini kan nasional. IWAPI organisasi perempuan yang sudah sangat lama ya, sudah 44 tahun kita IWAPI ini. Nah itu mungkin tadi saya tuh kenapa tadi mengatakan saya sudah menjadi, belum lama ini saya di bulan Oktober dianugerahi juga sebagai IWAPI teladan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ke depan akan lakukan, tentunya harus lebih baik lagi kan. Kalau orang tidak ada puasnya ya, tapi kepuasan itu kan juga akan menghasilkan banyak keuntungan buat teman-teman. Tentunya teman-teman juga, teman-teman IWAPI terutama yang dibina oleh saya IWAPI, ini juga merupakan dengan adanya penghargaan ini semakin memotivasi lagi, semakin juga mereka giat, semakin juga dia bisa lagi membuktikan bahwa ternyata mampu gitu, ternyata dia bisa. Nah, semakin kuat, semakin mereka juga semangat untuk tentang itu, mungkin meningkatkan produksinya, bagaimana sekarang dia keaktifannya kan dalam kondisi pandemi ini kemarin 2 tahun tuh hampir semua mungkin tidak terlalu berkegiatan. Iya, betul. Tapi dengan saya memacu, ya mungkin salah satu yang saya menjadi salah satu masuk di dalam IWAPI Teladan se-Jawa Barat, salah satunya itu yang tadi saya katakan, di saat pandemi pun kita masih berkegiatan, walaupun mungkin dengan serba segala batasan itu barangkali ya. Berbicara kegiatan kan Ya. itu menguras tenaga banget ya Bu. Ya. Bu bisa kasih tahu nggak kayak tips gitu supaya badan kita itu tetap fit, apa aja yang Ibu konsumsi atau Ibu melakukan olahraga atau apa? Olahraga saya hanya jalan kaki yang murah-murah saja. Saya masih nyetir loh sendiri kemana-mana tanpa supir. Iya. Karena apa ya? Karena saya pikir saya suka punya pribadi yang kalau pakai supir itu kasihan gitu, menunggu lama-lama gitu. Jadi saya tuh dan selalu saya memacu kan, kalau nyetir itu mengurangi ini katanya mengurangi pikun gitu ya. Jadi saya pikir kita kan masih bisa semuanya, jadi kalau kita bergerak itu kan jadi semuanya konsentrasi dari mulai tangan, kaki sampai pikiran kita. Kalau nyetir kan kita tahu, oh ini belok, oh ini harus direm. Nah itu mungkin kehidupan juga harus begitu. Jadi saya pikir ini berjalan dengan waktu ya. Sepertinya saya harus enjoy. Jadi tidak boleh segala sesuatu itu dijadikan beban. Kita diberikan oleh Allah segala sesuatunya yang berlebih daripada manusia kan sempurna ya hidupnya. Jadi saya pikir ini yang harus kita manfaatkan, tentunya juga dengan doa dan dorongan dari keluarga, itu yang utama. Dan tadi tetap fokus ke depan bahwa kita tuh dan punya pemikiran bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihannya. Itu yang harus kita jaga dan kita rawat. Alhamdulillah sampai hari ini saya sehat. Kemarin masa pandemi juga saya alhamdulillah terhindar dari COVID. Alhamdulillah tidak ada serangan-serangan, gejala-gejala. Alhamdulillah itu karena tadi konsentrasi dan mungkin saya sedikit disiplin. Itu harus disiplin.
Tapi Ibu, walaupun kita di pandemi sekarang ini, kita harus tetap beraktivitas agar tubuh tetap fit ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi moto Ibu dalam menjalani sebagai Ketua IWAPI Kabupaten Bogor? Moto ini, moto ke depannya, moto Iya. IWAPI. Saya harus tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, ya. Bagaimana kalau kita tidak memberikan suatu hal yang positif buat teman-teman IWAPI? Tentunya kan semua juga akhirnya kan melihat kepada, kan biasanya tuh kita kan menjadi leader. Jadi bagaimana leader itu menjadi sebuah catatan buat teman-teman atau menjadi suatu figur ya. Itu mungkin yang harus saya lakukan ke depan supaya harus lebih bangkit lagi, karena dengan bangkitnya teman-teman UMKM ini semakin menggeliat lagi ekonomi kita. Barangkali itu. Oke Ibu, Ya. terima kasih. Ya. Pertanyaan terakhir Bu, Ya. hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh pengusaha perempuan di tanah air ini agar terus semangat dan berdaya di tahun-tahun yang sangat berat ini Bu? Gimana? Mungkin para perempuan yang sangat luar biasa, yang sangat aktif, yang sangat, semua perempuan itu mempunyai kelebihan itu yang menjadikan suatu kekuatan buat kita. Ayo tetap semangat, kita tetap berkarya, kita tetap maju. Kita perempuan itu saling mendukung, saling mendorong, tidak saling menjatuhkan, bahwa perempuan itu bisa berkompetisi yang baik, bisa memberikan suatu hal yang positif, bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya pikir ke depan, ayo mari teman-teman IWAPI, terutama dalam membina UMKM, dan kita bisa memajukan perekonomian di sekitar kita. Kita mungkin diawali dengan disiplin dari mulai keluarga, tetangga, kerabat, teman-teman. Bagaimana kita kuat, bagaimana kita bisa melakukan hal yang terbaik dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Ini juga yang akan saya sampaikan. Sekalian ini kan catatan di akhir tahun 2021. Bagaimana kita menyongsong tahun-tahun berikutnya. Saya pikir tahun kemarin ini sudah begitu berat, tapi kalau dengan hal yang positif, dari kembali lagi kepada pemikiran yang baik, insya Allah di 2022 kita akan lebih maju lagi. Mudah-mudahan pandemi ini sudah selesai sampai di sini, sehingga kita bangkit dan bersatu padu dan kembali lagi normal seperti biasa. Saya pikir itu mungkin. Nah, baik pemirsa, kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi IWAPI Kabupaten Bogor yang terus mendorong agar pengusaha wanita selalu maju ke depan dan terus terdepan di berbagai sektor. Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk para wanita pengusaha yang tangguh, dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor. Sukses selalu untuk seluruh perempuan pengusaha di Kabupaten Bogor. Selamat Tahun Baru 2022. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. bagaimana sinergi IWAPI dengan Pemda? Saya sangat senang dikasih pertanyaan ini. IWAPI selama ini sangat bersinergi dengan Pemda. Bupati kami perempuan, Bu Ade Yasin, beliau mempunyai program Pancakarsa, di mana Pancakarsa itu ada 5. Di situ ada Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Pintar, Bogor Membangun,
Bogor termaju, dan Bogor berkeadaban. Semuanya itu ada di situ. Kalau IWAPI masuk di dalamnya. Sehat tentunya kita memang harus sehat. Kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita berkegiatan atau bisa berusaha atau bisa berniaga. Bicara Bogor membangun, kita membangunnya dari karakter sebagai manusia itu sendiri, sebagai ibu, sebagai kita mengawalinya dari rumah tangga, ya kan? Kalau kita sudah rumah tangga sudah bagus, dari rumah tangga, dari dibina rumah tangga, tetangga, yang tadi saya katakan, itu sampai dengan ke masyarakat yang lebih baik. Berbicara masalah Bogor cerdas, perempuan itu harus cerdas. Bagaimana cerdas melakukan hal-hal yang di luar berkegiatan sehari-hari ini, kita itu harus cerdas, harus bisa memotivasi teman-teman. Berbicara masalah Bogor tadi kan ada Bogor cerdas, Bogor membangun, tadi sudah ya, Bogor berkeadaban. Perempuan ini adalah memang harus beradab karena kita perempuan. Kita tidak boleh, kalau pengusaha perempuan itu harus punya adab. Itu mungkin yang dilakukan sama teman-teman UMKM IWAPI Kabupaten Bogor. Tadi berbicara ada Bogor membangun, ya, membangun itu membangun bagaimana membangun karakter, membangun suatu perekonomian yang ada di Kabupaten Bogor. Saya pikir karena potensi Kabupaten Bogor ini sangat bagus, dan saya juga melihat produk-produk IWAPI Kabupaten Bogor sudah sangat bagus, dan saya juga mungkin tidak kenapa tadi berbicara bersinergi, sangat, karena kita juga dulu sebelum pandemi kita selalu pameran. Pameran itu adalah ajang promosi, ajang memberikan produk-produk kita pamerkan di seluruh, kita tidak saja di Kabupaten Bogor. Kalau di Kabupaten Bogor mungkin kita di setiap dinas kita suka melakukan. Salah satunya difasilitasi oleh Pemda. Kita juga di luar daripada Bogor, kita sudah di luar kota sampai kita ke luar negeri. Itu salah satunya yang diberikan oleh fasilitasi oleh Pemda Kabupaten Bogor. Selama ini kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, dinas yang wadah kita itu adalah di Dinas DPAP 32KB. Di situ adalah pemberdayaan perempuan, bagaimana kita selalu diberikan support. Dan satu juga karena Bu Ade Yasin ini adalah perempuan, sehingga mungkin lebih menyentuh gitu, bagaimana perempuan ini bisa maju. Karena saya juga melihat figur beliau, saya juga Bupati ini kan perempuan, sangat menginspirasi. Bu Ade aja bisa melakukan hal yang positif, beliau aja bisa menjadi bupati. Kita sebagai masyarakatnya yang ada di Kabupaten Bogor, mari kita sama-sama membangun. Sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan kita keleluasaan untuk selalu bersinergi dengan Pemda. Itu yang harus kita lakukan. Saya pikir itu mungkin. Berarti Pemda itu sangat mendukung sekali ya program ini. Mendukung dan membantu. Mungkin ada saya lupa, kami juga adalah salah satu wadah kami itu kan adalah induk organisasi kami adalah Kadin Kabupaten, kebetulan juga anggota ketuanya adalah perempuan. Itu juga salah satu yang menjadikan kita semakin semangat, kita semakin didukung. Bukan berarti kita tidak menghargai laki-laki, tapi di sini adalah kesempatan yang diberikan oleh Pemda, itu yang harus kita tangkap peluang-peluang ini gitu. Saya pikir itu mungkin. Kemarin kita juga sama-sama, ini juga saya sampaikan, di bulan Desember ini adalah bulannya perempuan, yaitu bulannya Hari Ibu ya. Kemarin kita sudah melewatinya di tanggal 22 Desember, kita sudah melaksanakan Hari Ibu, di mana itu adalah salah satu yang digagas oleh GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Kami karena IWAPI juga tergabung di dalam di Gabungan Organisasi Wanita. Di situ juga banyak perempuan sangat menginspirasi, dan itu juga hadir di tengah-tengah kami adalah bupati kami yang kita banggakan, yaitu Bu Ade Yasin. Itu sangat membantu. Kalau tadi berbicara bersinergi, sangat bersinergi. Saya merasa tersanjung, saya merasa beruntung bisa berada dan menjadi ketua IWAPI Kabupaten Bogor
Karena selama ini memang luar biasa dukungan dari Pemda itu kepada IWAPI Kabupaten Bogor. Saya pikir itu. Berhubung Ibu ketua dari IWAPI Kabupaten Bogor, apa mimpi Ibu untuk kedepannya untuk IWAPI? Kalau mimpi kan banyak dan harus yang baik-baik ya. Mimpi saya banyak. Mimpi saya mempersatukan UMKM. Mimpi saya ingin mempunyai galeri. Ke depan itu mempunyai ada contoh-contoh produk yang dihasilkan, diproduksi oleh teman-teman IWAPI. Atau mimpi saya ke depan sungguh banyak, nggak apa-apa ya kita katakan saja. Saya ingin mempunyai galeri. Saya ingin mempunyai tempat untuk oleh-oleh khas Kabupaten Bogor. Karena saya hanya punya galeri kecil yang ada di Sekretariat IWAPI. Tapi bagaimana nanti mimpi ke depan, mudah-mudahan kami tetap diberikan dukungan, diberikan support oleh Pemda. Saya ingin nanti ada tempat oleh-oleh di mana kami bisa berbangga pada saat ada tamu yang datang ke Kabupaten Bogor, itu kami bisa memberikan cenderamata atau apapun yang bisa dibanggakan dari Kabupaten Bogor, karena ini sangat banyak ternyata gitu yang dihasilkan oleh teman-teman IWAPI Kabupaten Bogor. Itu barangkali mimpi saya. Ibu ini terwujud segera. Amin amin, insya Allah dengan doa dan harapan, dan tadi kembali lagi kepada kita fokus, kita mempunyai pemikiran yang positif, insya Allah akan terwujud. Itu barangkali. Baik Bu, apa saja program yang Ibu dan IWAPI siapkan untuk pemulihan ekonomi pada saat ini? Kan sekarang lagi pandemi gitu ya Bu, ekonomi lagi turun-turunnya. Nah, apa program yang Ibu buat memulihkan ekonomi? Programnya sih sangat banyak ya, terutama mungkin di pelatihan ya. Kami juga sudah ada kerjasama dengan dengan Vokasi Universitas Pakuan. Kami juga sudah kerjasama dengan Vokasi Universitas Juanda, yang itu juga salah satu nantinya akan bekerja sama dengan IWAPI, tentunya memberikan suatu pelatihan-pelatihan bagaimana teman-teman IWAPI ini harus semakin maju tentang manajemen keuangan, pelaporan keuangan, sampai dengan ke hal-hal yang pajak nanti di usaha mereka. Karena ini kan harus berkembang ya. Saya juga membina teman-teman yang baru mau berusaha, sampai dengan belajar usaha, bagaimana dia menjadi UMKM maju, UMKM naik kelas, UMKM menjadi pengusaha yang handal dan prima. Saya pikir ini yang nanti akan ke depan, tentunya IWAPI akan memberikan pelatihan-pelatihan yang nanti akan sangat bermanfaat, dan kami memberikan peluang bagaimana kami mempromosikan produk-produk mereka, sehingga ini menjadikan suatu kesempatan untuk lebih giat lagi untuk berusaha dan untuk produksi ya teman-teman. Itu barangkali. Terima kasih. Dan bagaimana juga Ibu buat ngerangkul kami para pemuda-pemuda yang baru mau mulai usaha, seperti kayak laki-laki gitu Bu, mau usaha, gimana Bu caranya? Kalau saya merangkul para pemuda mungkin salah ya, karena kan IWAPI ini kan adalah ikatan wanita di sini juga, wanita yang mempunyai usaha, para perempuan pengusaha. Tapi di dalam usaha wanita juga kan di belakang wanita itu ada laki-laki. Jadi bagaimana kami melibatkan untuk tetap berusaha bersatu padu, karena kita juga tidak ada hari ini tanpa ada laki-laki. Tidak akan saya juga ada di sini kalau tanpa restu dari keluarga, dari suami tentunya, dari siapapun. Jadi saya pikir kalau berbicara merangkul, tentunya saya akan merangkul keseluruhannya. Bagaimana kami membina, bagaimana saya memberikan edukasi yang baik, memberikan kesempatan-kesempatan, mempromosikan barang-barang mereka sehingga mereka juga semangat. Jadi
dari mulai perizinan pun kita sudah bimbing bagaimana mereka itu nanti, kan kalau usaha itu kan ada PIRT ya, ada NIB, itu kami juga di IWAPI sudah memberikan pendampingan itu. Saya pikir itu. Jadi tidak usah berkecil hati, walaupun mungkin ikatan wanita pengusaha, tapi di belakangnya juga kan ada laki-laki gitu. Terus saya pikir mungkin saya siap dalam, karena judulnya juga sudah wanita, tentunya mungkin kalau laki-laki ya di belakang layar gitu. Itu barangkali. Itu sangat pertanyaan yang sangat bagus. IWAPI adalah merupakan suatu yang sangat memberikan inspirasi buat saya. Bagaimana saya belajar bangkit dari seorang seorang yang tidak tahu apa-apa, tentang bagaimana membina UMKM, tentang bagaimana saya bisa mempersatukan para perempuan, bagaimana saya mempersatukan teman-teman, bagaimana saya membina, bagaimana saya bisa memproduksi, bisa memamerkan produksi-produksi para UMKM. Itu mungkin salah satu yang menjadikan suatu kekuatan. Apalah saya ada di sini tanpa restu dari teman-teman semua. Saya yakin dan saya juga berharap teman-teman selalu mendukung saya dalam segala kegiatan, dan untuk tetap maju dan berkiprah di IWAPI Kabupaten Bogor semakin bangkit, semakin kuat. Apa suka duka Ibu menakodai IWAPI, Ibu? Suka dukanya banyak, Mbak Mei. Sekarang suka dulu apa duka dulu? Saya oh, oke. Siap. Ibu, apa suka duka menakodai IWAPI? Suka dukanya banyak. Saya bicara suka dulu ya. Kalau biasanya duka itu belakangan. Sukanya adalah saya banyak berbagai pengalaman. Hanya di IWAPI lah kita bisa berkegiatan, kita bisa berkenalan dengan bersinergi dengan Pemda, bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, bisa berkesempatan kita datang di luar daripada Bogor, kita bisa ke luar negeri, bisa kita ada satu kebanggaan yang sangat saya lakukan, dan sangat kepuasan di sini bagaimana saya didudukan, saya diberikan kekuatan, saya diberikan doa sama teman-teman sehingga saya bisa melaksanakan sampai dengan hari ini. Dan itu mungkin sukanya saya banyak teman, banyak relasi, banyak pengalaman, karena pengalaman ini adalah ilmu buat saya ke depan harus lebih baik. Kalau dukanya, karena apalagi kondisi seperti saat ini adalah keluhan-keluhan dari teman-teman UMKM yang senantiasa saya harus tetap jaga, harus tetap saya konsentrasi, bagaimana saya harus tetap mendengar keluhan-keluhan mereka sehingga mereka puas untuk melakukan dan mendapat jawaban yang sangat positif, sehingga mereka itu tidak patah semangat. Bagaimana dalam kondisi saat ini saya menguatkan teman-teman mereka, dan itulah bagaimana bangkitnya kita bersama-sama. Itu merupakan juga suatu sebetulnya mungkin kalau berbicara susahnya sih tidak terlalu banyak, karena ya dengan perempuan bersatu yakin pasti maju. Itu barangkali. Ayo maju bersama. Perempuan jangan saling menjatuhkan. Sekali lagi, perempuan harus saling mendorong, perempuan harus bangkit, perempuan harus punya inovasi yang baik, perempuan harus punya visi yang bagus, perempuan harus punya nilai yang tinggi, nilai yang baik, perempuan harus bisa bergaul di masyarakat, bermartabat, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Jangan pernah patah semangat, yakin, dan bisa kita bersatu, ekonomi bangkit kembali. Sebelum tadi kita mulai, saya sudah ada bincang-bincang dengan Mas Fahmi. Ini adalah salah satu pengusaha juga ya. Makanya hari ini hadir Mas Fahmi mewawancari saya
bagaimana saya menakodai IWAPI. Mungkin nanti produknya karena beliau ini adalah laki-laki, kami tidak bisa Mas Fahmi masuk ke dalam organisasi IWAPI karena IWAPI itu adalah organisasi perempuan. Tapi bagaimana produk itu bisa masuk ke dalam IWAPI? Tentunya nanti akan coba dan yakin Mas Fahmi bisa. Saya senang kalau ada anak muda yang bisa semangatnya tinggi untuk menjadi pengusaha, ya. Kita jangan tergantung aja bahwa kita harus kerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Inilah justru pemuda-pemuda sekarang itu harus berinovasi, berwawasan yang luas. Menjadi pengusaha itu akan jauh lebih hebat. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu Ine, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Rezekinya selalu berkah Ibu. Amin, amin. Oke, pemirsa, jangan takut adanya perubahan. Tinggalkan pikiran yang membuat melemah dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan bagimu. Saya Muhammad Fahmi Hardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.